Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aisyah Indah Fadilah dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam kelas 2A dengan NIM 12350600012. Di sini saya akan menjelaskan kembali hasil bacaan saya dari buku Foundation of Library and Information Science 4th edition. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Sebagai mahasiswa dari jurusan ilmu perpustakaan, awalnya saya sering bertanya-tanya, sebenarnya kenapa kita masih memerlukan perpustakaan ketika hari ini semuanya sudah ada di Google? Padahal faktanya, perpustakaan dalam bentuk apapun kini semakin banyak diminati. Ini jadi kabar baik untuk para pustakawan dan para pengelola informasi, karena peran penting yang dilakukan pustakawan kini semakin besar, dan saya percaya bahwa pengetahuan dan pengakuan akan pentingnya seorang pustakawan juga akan terus berkembang. Hingga saat ini, perpustakaan dan organisasi informasi lain masih memiliki peran yang sangat besar. Tugasnya ialah meninjau ulang, menemukan kembali, menggunakan kembali, dan menampilkan kembali pengetahuan kepada komunitas yang membutuhkan layanan dan koleksi di bidang informasi. Para profesional di bidang perpustakaan dan ilmu informasi saat ini mengalami kegembiraan dan keraguan karena seiring dengan perubahan besar dalam masyarakat dan teknologi yang berdampak pada pengguna serta mentransformasikan disiplin ilmu kita. Saat ini, kita adalah bagian dari infrastruktur pengetahuan yang canggih, di mana batas-batas penciptaan, perolehan, pengorganisasian, penyebaran, penggunaan, dan evaluasi pengetahuan dengan cepat menjadi kabur dan menciptakan tantangan baru. Demikian pula, kita juga merupakan bagian dari perubahan lingkungan, populasi yang menua, internet yang ada di mana-mana dan terus berkembang, menjamurnya media sosial dan perangkat seluler, tekanan finansial yang signifikan pada lembaga-lembaga publik, dan perubahan kebijakan informasi yang berdampak pada pencipta dan distributor pengetahuan baik cetak maupun digital. Pada akhirnya, semua kekuatan ini membentuk perpustakaan dan layanan informasi dalam berbagai cara. Ini menakutkan dan menyenangkan dalam bersamaan. Profesi di bidang perpustakaan dan ilmu informasi menuntut pertumbuhan yang konstan, pembelajaran yang berkelanjutan, dan pikiran yang terbuka. Suatu perubahan yang baru akan kembali memaksa seseorang dalam profesi ini untuk mengkaji ulang pemikirannya dan nilai kembali praktik, kebijakan, dan terkadang bahkan tujuan. Perpustakaan sejak awal telah melayani kebutuhan pendidikan, rekreasi, informasi, dan budaya penggunanya. Dalam kebutuhan pendidikan, perpustakaan melayani penggunanya dengan membantu sekolah dan perguruan tinggi secara langsung dalam proses pendidikan formal, atau dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk mendidik diri mereka sendiri. Demikian pula, nilai hiburan yang disediakan perpustakaan dapat terlihat melalui fiksi rekreasional, surat kabar, majalah populer, program, dan baru-baru ini melalui DVD, e-book, permainan komputer, hingga akses internet. Selain itu, perpustakaan memenuhi kebutuhan informasi melalui layanan referensi, baik secara tatap muka maupun secara virtual. Sedangkan yang terakhir yaitu kebutuhan budaya yang telah dipenuhi dengan memasukkan karya sastra, musik, dan seni yang hebat ke dalam koleksi fisik melalui program dan pameran, dan dengan menyediakan akses internet ke gudang budaya di seluruh dunia. Agar dapat berfungsi secara efektif, perpustakaan dan organisasi informasi lain bergantung pada infrastruktur pengetahuan yang luas yang mendukung aktivitas mereka. Infrastruktur pengetahuan terdiri dari komponen informasi, rekreasi, pendidikan, dan budaya masyarakat kita. Infrastruktur merupakan fondasi sekaligus kerangka, seperti halnya infrastruktur sebuah rumah. Tanpa sebuah kerangka, rumah akan runtuh. Dengan adanya infrastruktur ini, memungkinkan orang melakukan segala hal secara efisien. Sesuai namanya, infrastruktur pengetahuan
memiliki pengetahuan sebagai objeknya. Infrastruktur ini bisa saja ada tanpa perpustakaan, namun hal ini akan semakin ditingkatkan dengan kehadiran perpustakaan. Pemahaman mengenai komponen infrastruktur pengetahuan menyoroti saling ketergantungan perpustakaan dengan lembaga pendidikan, produsen, dan distributor informasi serta lembaga kebudayaan, dan memberikan pemahaman tentang tempat dan fungsi perpustakaan dalam masyarakat luas. Untuk itu, saya juga membahas mengenai karakteristik infrastruktur pengetahuan yang pertama, yaitu infrastruktur pengetahuan sebagai proses. Infrastruktur pengetahuan dapat dipandang sebagai proses di mana pengetahuan dan informasi diciptakan, disebarluaskan, dan digunakan dalam masyarakat. Proses ini melibatkan pencipta seperti penulis yang mewujudkan gagasan dalam bentuk fisik atau produk. Yang kedua melibatkan produk, distributor, dan melibatkan penyebar serta pengguna. Peran perpustakaan serta arsip dan museum adalah sebagai penyebar informasi yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna, distributor, dan pencipta. Namun, keadaan teknologi sekarang ini menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru, yaitu dalam lingkungan digital, pencipta dapat menjadi distributor dan penyebar, dan pengguna bisa menjadi pencipta. Meskipun demikian, setiap proses ini harus dilakukan agar infrastruktur dapat berfungsi secara efektif. Yang kedua, infrastruktur pengetahuan sebagai perangkat. Cara lain untuk melihat infrastruktur pengetahuan adalah dari segi perangkat yang digunakan untuk mengirimkan informasi dan pengetahuan. Perangkat utama abad ke-20 adalah buku, majalah, surat kabar, televisi, radio, telepon, dan pada akhir abad ini adalah komputer. Menjelang abad ke-21, perangkat generasi baru telah dikembangkan. Perangkat digital dan seluler seperti ponsel pintar, tablet, dan e-reader, serta pembaruan dan perubahan yang terus-menerus dilakukan di samping dengan teknologi yang baru bersaing, menciptakan tantangan bagi institusi seperti perpustakaan yang berupaya mengatur dan menyebarkan sumber daya pengetahuan untuk mengakomodasi perangkat yang selalu berubah ini. Yang ketiga, infrastruktur pengetahuan sebagai jaringan. Jaringan memiliki fungsi-fungsi penting yang saling terkait. Dalam infrastruktur pengetahuan, mereka menjadikan akses langsung ke konten dan memungkinkan akses ke jaringan lain yang menyediakan konten ini. Jenis jaringan ini mencakup infrastruktur tersebut antara lain telepon, radio, sambungan digital atau satelit, utilitas jaringan nirkabel, hingga internet. Yang keempat, infrastruktur pengetahuan sebagai industri media. Perpustakaan sebagian besar bergantung pada industri media yang memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan dan informasi yang mereka berikan. Oleh karena itu, memahami karakteristik industri ini sangat penting untuk mengembangkan koleksi dan layanan perpustakaan. Industri media ini memiliki banyak jenis. Salah satu jenisnya adalah industri radio, televisi, telepon atau smartphone, internet dan akses seluler, industri penerbitan cetak, hingga industri penerbitan digital. Yang kelima adalah infrastruktur pengetahuan sebagai institusi. Sebagai institusi, infrastruktur pengetahuan dapat berupa perpustakaan, sekolah, dan institusi akademik, hingga satuan pendidikan non-formal. Itulah sedikit pembahasan mengenai perpustakaan serta infrastruktur pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.